Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang hermeneutika. Jadi langsung saja ke definisinya. Secara tradisional, hermeneutika diartikan sebagai teori atau ilmu penafsiran. Term itu berasal dari bahasa Yunani hermeneuneum yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa seseorang. Secara lebih umum, hermeneutika memiliki arti sebagai sejumlah pedoman untuk pemahaman teks-teks yang bersifat otoritatif seperti dogma dan kitab suci. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah menafsirkan berdasarkan pemahaman yang sangat mendalam. Dan di sini ada pun sejarah hermeneutika. Hermeneutika awalnya berkembang dalam teologi, khususnya untuk menafsirkan teks-teks keagamaan. Pada abad ke-18, hermeneutika mulai diterapkan pada teks-teks non-religius, meluas ke bidang hermaniora seperti sejarah, sosiologi, dan kritik sastra. Dan ada dua mazhab utama dalam perkembangan hermeneutika. Yang pertama ada mazhab klasik romantis, dipelopori oleh Friedrich Schleiermacher pada tahun 1768 sampai 1834 dan Wilhelm Dilthey pada tahun 1833 sampai 1911. Mazhab ini menekankan pentingnya memahami maksud pengarang dalam menafsirkan teks. Penafsir harus memahami konteks sosial dan budaya pengarang untuk menangkap makna teks dengan akurat. Dan yang kedua ada mazhab hermeneutika subjektif, dipelopori oleh Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai dengan 1976 dan dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer pada tahun 1900 sampai 2002. Mazhab ini berfokus pada peran penafsiran yang memahami teks berdasarkan konteks dan pengetahuan mereka sendiri. Terlepas dari maksud pengarang, penafsiran dianggap sebagai proses yang subjektif dan bervariasi sesuai dengan latar belakang penafsir. Dalam tradisi Islam, hermeneutika diadopsi dalam bentuk ilmu at-tawil dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah tafsir bil matsur yang objektif dan tafsir bil rai yang subjektif. Hermeneutika memainkan peran penting dalam kritik sastra, membantu memahami makna dan nilai dalam teks sastra, termasuk dalam konteks sastra Arab yang dikembangkan oleh kritikus seperti Abdul Al-Qahir Al-Jurjani. Dan di sini ada jenis ya. Belitzer mengelompokkan garapan hermeneutika ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama hermeneutika metodologis. Model ini memfokuskan pembahasannya pada problematika dalam penafsiran secara umum, dikenal sebagai metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora yang melalui analisis pemahaman sebagai metode yang cocok untuk melakukan, mengalami ulang atau memikirkan ulang tentang apa yang telah secara sebenarnya dirasakan dan dipikirkan oleh pengarang. Yang kedua, hermeneutika filosofis adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Hermeneutika filosofis tidak hanya terbatas pada teori penafsiran kitab suci atau metode filologi, tetapi juga meluas ke berbagai kajian keilmuan seperti sejarah, filsafat, hukum, kesusastraan, ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan. Dan yang ketiga ada hermeneutika kritis, adalah pencarian makna dalam proses dialog antara isi teks dan struktur ideologi realitas. Lebih spesifik lagi, hermeneutika kritis mencari sebab-sebab pemahaman dan komunikasi yang distorsif atau teralihkan atau terkurangi dalam situasi interaksi yang normal. Karenanya proses analisa hermeneutika kritis mengaitkannya pada penjelasan
kausalitas, dan prosedur interpretasi. Tokoh yang menggunakan dan di sini ada tokoh yang menggunakan teori hermeneutika. Ada tokoh hermeneutika barat. Yang pertama ada Schleiermacher, yang kedua ada William Dilthey, yang ketiga ada Edmund Husserl, yang keempat ada Martin Heidegger, yang kelima ada Hans Georg Gadamer, yang keenam ada Jürgen Habermas, yang ketujuh ada Paul Ricoeur, dan yang terakhir ada Jacques Derrida. Dan adapun tokoh hermeneutika yang muslim, yang pertama ada Muhammad Arkhon, dan yang terakhir ada Hasan Hanafsi. Dan mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.